Pemirsa, di Kota Binjai ada sebuah komunitas yang rutin mengadakan aktivitas mendongeng setiap minggu kepada anak-anak. Komunitas Kampung Dongeng Binjai namanya. Dari kegiatan ini, anak-anak dapat belajar sambil bermain, sekaligus menghindarkan mereka dari pengaruh gawai. Anda juga bisa loh belajar mendongeng pemirsa. Tujuannya tentu untuk menghadirkan cinta antara orang tua dan anak. Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan ya pemirsa. Kegiatan ini tidak saja bisa dilakukan menjelang tidur. Sejatinya, kegiatan yang menyenangkan ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, terkait aktivitas mendongeng, di Kota Binjai terdapat sebuah komunitas yang rutin mengajak anak-anak mendengarkan dongeng setiap minggunya. Adalah Kampung Dongeng Binjai. Kita akan melihat dan belajar langsung kegiatan mendongeng yang disukai anak-anak di sini. Pentolan Kampung Dongeng Binjai ini adalah Putri. Sejak tahun 2011, ia mulai mendongeng. Namun ia baru mendalami dunia mendongeng sejak tahun 2014 dan mendirikan Kampung Dongeng di Kota Binjai. Putri yang juga berprofesi sebagai guru TK ini memang dikenal sangat dekat dengan anak-anak. Kepeduliannya terhadap anak-anak menjadikan dongeng sebagai sarana belajar dan bermain pada anak. Ya Kak Putri, ini kan tadi kita udah banyak kegiatan nih di Pekan Ceria. Nah sebenarnya Pekan Ceria ini kegiatan yang bagaimana sih konsepnya? Nah, Pekan Ceria itu merupakan salah satu program rutin dan wajib diadakan oleh semua kampung dongeng daerah yang ada di Indonesia. Jadi memang sebulan sekali kita wajib membuat kegiatan itu, mau di hari minggu keberapa, itu terserah masing-masing kampung dongeng daerah membuatnya. Jadi memang untuk Kak Putri sendiri, kita membuatnya di minggu kedua untuk di Kota Binjai ini. Nah dari pengalaman kakak nih menggelar Pekan Ceria ini, apa sih manfaatnya Kak yang dirasakan untuk anak-anak? Ya, jadi kegiatan ini sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi yang pertama itu sosialisasi. Jadi kita lihat anak-anak sekarang itu kan cenderung hanya di rumah saja bermain gadget, sehingga sulit bersosialisasi dengan orang lain. Sehingga di sini kita berkumpul dari berbagai elemen masyarakat, mereka saling berkenalan, bermain bersama seperti itu. Terus yang kedua juga mengasah kreativitas, karena di sini kita bukan cuma hanya dengerin dongeng, bukan cuma hanya sekedar mendengarkan dongeng, berimajinasi, namun juga berkreativitas karena kita ada craft di situ di dalamnya. Nah Kak, sekarang ini kan banyak anak-anak yang terpapar oleh gawai ya, oleh gadget. Nah bagaimana sih Kak si dongeng ini bisa mengalihkan anak-anak dari gawai? Kalau misalnya kita bilang bagaimana dampak dongeng untuk anak-anak dalam penggunaan gadget sendiri, jadi memang selama ketika anak-anak mengikuti kegiatan kampung dongeng, mereka tuh memang terhibur, merasa fun gitu kan dengan dongeng yang disampaikan, sehingga untuk beberapa saat mereka itu terlupakan gitu dengan yang namanya gadget itu, sehingga esok harinya lagi mereka akan ingat gitu, mah besok ada dongeng nih gitu, sehingga mereka tuh dengan sendirinya tuh mau hadir, mau dengerin seperti itu. Jadi nggak lagi harus diminta orang tuanya yang anaknya dengerin tuh dongengnya, nggak seperti itu. Jadi dengan kesadaran sendiri. Dalam mendongeng, Putri tidak sendirian. Ia ditemani dengan sebuah boneka yang ia beri nama Abid alias anak Binjai hebat. Boneka ini merupakan salah satu sarana mendongeng Putri agar lebih menarik perhatian anak-anak. Dalam dunia dongeng, setiap pendongeng memang memiliki satu karakter boneka sebagai ciri khasnya. Lewat boneka ini pula, si pendongeng dapat menyampaikan berbagai pesan dan pengetahuan kepada anak-anak lewat cara yang menyenangkan. Dongeng juga dapat mengalihkan anak-anak dari kecanduan bermain gawai. Dengan mendengarkan dongeng, maka anak-anak akan fokus, sehingga akan lupa untuk bermain gawai. Namun, hal ini juga harus didukung oleh orang tua dengan konsisten mengganti gawai ke cerita dongeng. Pada Pekan Ceria kali ini, anak-anak disuguhkan dengan cerita dongeng bertema gizi. Dalam ceritanya, Putri menyelipkan berbagai pengetahuan tentang makanan yang bergizi tinggi dan baik dikonsumsi oleh anak-anak. Setelah mendengarkan dongeng, anak-anak juga disuguhkan dengan makanan bergizi dari kacang-kacangan.
Hal ini semakin menambah pemahaman anak tentang pentingnya mengonsumsi makanan bergizi. Saripah, salah satu orang tua peserta yang mengikuti Pekan Ceria ini, ia mengaku banyak sekali manfaat yang dirasakan ketika anaknya mengikuti kegiatan ini. Dari pengamatannya, anaknya dapat bersosialisasi lebih baik selama mengikuti kegiatan Pekan Ceria. Alhamdulillah, hari ini kan perdana saya kembali lagi ikut kegiatan ini setelah udah hampir 3 tahunan lebih lah tidak beraktivitas. Kegiatan ini ya cukup baik lah, manfaatnya menambah ini imajinasi anak tadi. Contohnya kayak anak saya kan, awalnya datang dia malu-malu gitu, ketika udah ketemu ke teman, udah dengerin ininya, dia bisa cair gitu, dia bisa mengeksplorasi dirinya gitu. Harapannya lebih lagi, lebih berkembang, lebih lah untuk anak-anak Indonesia ya kan. Selain mendengarkan dongeng, anak-anak juga diajak untuk mengasah kreativitas dengan cara membuat seni kerajinan tangan. Tentu saja, kegiatan ini juga disambut ceria oleh para peserta. Selain menyenangkan, kegiatan ini dapat merangsang kemampuan motorik, berpikir, serta kreativitas anak-anak. Hasil kerajinan yang telah selesai dapat dibawa pulang oleh anak-anak sebagai cenderamata Pekan Ceria. Cerita dongeng yang berkesan, tanda mata yang unik, dan aktivitas bermain yang menyenangkan dapat membuat anak-anak memiliki pengalaman yang baik. Hal ini tentu dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.